Saya 36 tahun di Polri. Saya berusaha untuk mengikuti hati nurani niat masuk ke Polri. Namun apa daya, sistem yang ada itu memarginalkan keinginan awal yang baik daripada semua yang akhirnya masuk ke Polri. Siapapun penggantinya, kalau sistemnya masih sama, maka dan dia tidak berani mengambil sikap untuk berkata tidak terhadap sistem yang tidak benar, maka sama aja. Siapapun namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Sobat RH sekalian, di depan saya ada the one and the only terakhir Komjen ya, Komisaris Jenderal Polisi Dharma Pongrekun. Selamat sore. Sore. Jenderal ya. Saya panggil Bang Dharma atau Bang Jenderal juga enggak apa-apa ya. Purnawirawan. Jenderal Purnawirawan. Ya, orang tahu pasti Purnawirawan karena pernah mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI. Enggak mungkin kalau tidak Purnawirawan ya. Baik Purnawirawan karena sudah pensiun atau Purnawirawan yang seperti Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi mempurnawirawankan diri ya. Atau udah pensiun dia waktu itu? Belum ya? Belum pensiun kayaknya. Sudah hampir pensiun. Sudah hampir pensiun ya. Karena memang diprogram untuk itu. Diprogram memang ya, memang ditempatkan di situ. Di booster dari muda. Di booster ya. Ya, saudara sekalian, tema kita ngeri-ngeri sedap ya kan. Ada reformasi polisi. Reformasi Polri ya, polisi sama Polri itu sama, tapi kalau Polri kan lebih resmi, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Polisi kadang-kadang menunjuk individunya. Saya tadi ngomong, saya tidak tahu level pembicaraannya, apakah over the top, apakah below the top, apakah average, apakah in the box, apakah out of the box. Silakan, Jenderal. The first question is, setuju dengan istilah reformasi Polri atau ada istilah lain yang lebih tepat? Dan mengapa kemudian reformasi Polri yang konon sudah disetujui oleh Prabowo ini harus dilaksanakan? Silakan. Itu dulu. Pertanyaan saya kembali, apakah reformasi hanya sebagai jargon, simbol jargon, atau menjadi solusi? Oke, kita mau berbicara teori, das Sein atau das Sollen. Oke. Karena kalau das Sein-nya hampir bagus. Yang menjadi masalah adalah das Sollen. Terbalik? Enggak dong. Das Sein. Das Sollen kan prakteknya. Oh, terbalik. Das Sollen itu yang seharusnya. Ya. Das Sein prakteknya. Enggak kebalik. Enggak kebalik. Oke. Karena Sein, Sollen itu seharusnya. Oke. Ya. Jadi das Sollen-nya bagus, tapi das Sein-nya yang jadi masalah. Itu fakta. Oke, fakta. Oke. Silakan. Nah, mari kita kupas dulu dari perspektif yang lebih luas. Oke, silakan. Kenapa terjadi reformasi 98? Oke. Sehingga reformasi Polri disebut sebagai anak reformasi, ya. Anak kandung ya. Anak kandung reformasi. Karena memang agenda global pada saat itu adalah bagaimana mereform masalah keamanan. Oke. Ya, karena dianggap TNI bla 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 bla, dan supaya Polri supremasi sipil, sehingga Polri ditarik harus dikeluarkan dari ABRI. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa
dorongan yang kuat ini juga ada kekuatan faktor asing yang mendorong. Contohnya krisis ekonomi pada saat itu yang terjadi akibat intervensi daripada yang kita tahulah Soros, di mana IMF menekan dalam sistem ekonomi sehingga terjadilah kerusuhan dan sebagainya. Nah itu jadi ada latar belakangnya. Kemudian juga World Bank mendorong supaya terjadinya kepastian hukum bagi investor asing, sehingga perlu penguatan keamanan sipil sehingga Polri harus keluar. Jadi ada dorongan-dorongan tersebut, sehingga dari situ juga kita bisa tahu bahwa anggaran-anggaran juga mereka yang endorse untuk penguatan yang namanya gun kuat. Jadi kekuatannya didorong dengan alasan untuk menjaga kepastian hukum bagi investor asing. Terus kemudian juga ada organisasi namanya International Crisis Group yang berpusat di Brussels. Dia mempunyai ICJ ya, blueprint untuk penanganan krisis supaya menjadi stabil kembali keamanannya. Belum lagi SSR, Security Sector Reform. Nah, itu langsung di bawah United Nations. Ya, dan disitulah kita menjadi laboratorium bagi mereka untuk menjalankan reformasi di bidang keamanan. Jadi ini yang kita perlu ketahui bahwa tidak sepenuhnya adalah keinginan dari rakyat. Rakyat itu hanya menjadi didorong untuk terjadinya peristiwa ini. Nah itu yang berjalan sampai dengan saat ini. Setelah keluar dari ABRI, banyak kemudian didudukkan di bawah pimpinan Polri, didudukkan langsung di bawah presiden. Nah di situ menjadi jabatan strategis dan posisi yang lebih menguat tanpa disadari keberadaannya langsung ada di bawah perintah. Nah, yang memilih pimpinan Polri siapa? Presiden. Nah, terus kemudian ditambah lagi dengan centralized, ya sistem birokrasi yang centralized system of policing-nya itu terpusat. Karena dikendalikan oleh pemerintah pusat, maka tergiringlah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian di pasal 30 bahwa Polri adalah sebagai alat negara, bukan alat pemerintah atau kekuasaan yang dipergunakan oleh penguasa. Nah ini yang menjadi faktor. Nah, penguasa bisa menggunakan itu karena apa? Ada sistem. Jadi perbaikannya itu tidak bisa parsial, karena harus kita ketahui bersama bahwa Polri hanyalah salah satu subsistem daripada sistem pemerintahan negara. Nah makanya kita harus cerdas, keren, cerdas seperti tema di podcast kita ini. Kita harus keren dan cerdas dalam memahami bahwa efek domino daripada semua itu juga terkait dengan kultur. Nah, kultur ini dipengaruhi oleh distorsi psikologis yang membuat akhirnya sampai seperti ini. Di mana pemimpin, misalnya pemimpin Polri yang sekarang lagi dipersoalkan, itu hanya oknum saja. Dalam arti gini, siapapun penggantinya, kalau sistemnya masih sama, maka dan dia tidak berani mengambil sikap untuk berkata tidak terhadap sistem yang tidak benar, maka sama aja. Siapapun namanya. Saya 36 tahun di Polri. Saya berusaha untuk mengikuti hati nurani niat masuk ke Polri. Namun apa daya, sistem itu, sistem yang ada itu memarginalkan keinginan baik daripada keinginan awal yang baik daripada
semua yang akhirnya masuk ke Polri. Itu akibat daripada sistem. Ini tidak terlepas juga dengan namanya revolusi industri, di mana segala sesuatu sekecil apapun itu harus menjadi industri. Makanya kan seperti Pak Mahfud katakan bahwa keadilan itu industri. Nah, mencari keadilan atau kebenaran pun industri. Makanya sering muncul istilah Wanipiro. Nah, itu tidak bisa terlepas ya dalam. Jadi banyak akumulasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, tadi saya katakan bahwa Polri hanyalah salah satu subsistem dari pemerintahan. Artinya kalau kita bicara satu badan, dia mungkin hanya kakinya, Kak. Atau mungkin cuma tangan kirinya atau tangan kanannya. Tapi tangan kanan dan tangan kiri ini yang menggerakkan siapa? Otak. Iya. Itulah kenapa pepatah mengatakan ikan busuk dari kepala. Nah, siapa kepalanya Polri? Presiden. Sehingga kebijakan untuk melakukan reformasi kembali adalah tanya Presiden. Sebenarnya Bapak maunya gimana? Karena kalau Presiden mengatakan begini, begitu, selesai kok masalah. Nggak sulit. Ya. Gitu. Daripada berpikir terlalu banyak teoritis, tapi sistem perpolitikan memang menginginkan mereka ditarik ke dalam politik praktis. Bukan sebagai alat negara yang bebas dari intervensi. Kita adalah negara hukum, di mana negara hukum mengakui dan harus melaksanakan hak asasi manusia. Tapi apa yang terjadi? Hak siapa yang dibela? Kita kembali kepada tugas Polri sebagai pelindung, pelayan, pengayom, Kamtibmas dan penegakan hukum. Yeah. Nah, siapa yang dilindungi? Apa yang dilindungi? Hak untuk mendapatkan rasa aman. Apa yang harus dilayani? Kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman. Kebutuhan loh. Yeah. Apa yang harus diayomi? Polri harus menjadi tempat rakyat untuk lari atau datang meminta pengayoman. Kalau ini sudah disadari, sangat mudah. Namun masalahnya jauh panggang dari api karena filosofi Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila sudah tidak ada lagi di dalam manifestasi setelah reformasi ini. Jauh. Walaupun ketika Orde Baru juga sudah mulai agak bergeser ya, tetapi ketika reformasi, apalagi dengan terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 45, itu semakin liberal. Itu Pak. Disitulah kenapa dengan misalnya Kapolrinya cukup mafia misalnya oligarki mendekati Kapolri pegang, maka dia akan menguasai semua resources sumber daya yang ada di Indonesia. Itu tujuan daripada reformasi di belakang layar loh Pak. Itu. Oke, Jenderal ya itu kan sesuatu yang sudah terjadi dasain tadi kan, dan dasolannya menurut Jenderal sebenarnya sudah baik, perangkat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002-nya sudah baik. Tetapi oke lah kita berangkat dari dasainnya dulu ya, berangkat dari faktanya saja. Kalau soal aturannya barangkali ada aturan-aturan yang perlu kita kaji, masih tumpang tindih atau masih tidak masuk akal dilaksanakan dan lain sebagainya. Nah, tadi kan ada tergantung presidennya. Begitu mau perbaikan mau merah putih kan tergantung presiden. Ya. Cuma menurut saya menjadi bahaya kalau seandainya tidak ada boundary-nya, tidak ada sistem yang mengikat presiden. Saya misalnya mengkritik Prabowo yang mengangkat Mayor Teddy misalnya. Bergantung presidennya. Iya, tapi itu melanggar undang-undang. Betul. Kan begitu. Ya. Dan presiden tidak di atas undang-undang. Betul. Presiden tidak di atas konstitusi kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah terlepas dari kemauan presiden yang barangkali bisa positif, bisa negatif, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Apa saja yang sesungguhnya harus dilakukan kalau kita mau perbaikan? Atau Jenderal mengatakan nggak ada perlu reformasi atau perbaikan, cukup laksanakan aja Undang-Undang 2 2002. Kalau itu masalahnya, ya paling tidak seperti apa sesungguhnya Polri itu idealnya, baik secara struktural
maupun dalam hal-hal lainnya. Silakan. Saya tidak mau terbawa untuk hanya melihat Polri saja. Karena Polri ini tidak berdiri sendiri. Iya. Oke. Mulailah dari sistem politik yang ada. Sistem politik yang ada. Sistem politik apa yang akan dilaksanakan dulu oleh Presiden? Kita tidak berbicara Pak Prabowo hari ini. Karena prosesnya adalah akumulasi daripada presiden sebelumnya. Ya, kalau the existing politik kita adalah ya konstitusi yang ada hari ini. Itu the existingnya. Ditambah dengan seperangkat aturan yang mengatur tentang dunia politik. Undang-Undang 7 2017. Tapi kemudian apakah undang-undang itu betul-betul hasil pemikiran anak bangsa? Itu. Ya, silakan dikuliti setajam-tajamnya. Ya. Apakah itu betul-betul isinya adalah hasil pemikiran anak bangsa? Karena nilai-nilai Pancasila hampir sudah tidak ada di situ. Ketuhanan yang Maha Esa tidak ada. Kita bicara langsung keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah yang ada di dalam undang kita kulitin satu persatu, adakah keadilan? Jangan sampai dan yang saya amati adalah proses legislasi ternyata membuat aturan melegalkan hal yang tidak legal yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Itu yang saya lihat dari proses legislasi. Ya, jadi sistem politik kita yang harus betul-betul diperhatikan dulu. Karena polisi ini adalah hanya pelaksana dari undang-undang. Jadi polisi menerima undang-undang mau dibikin seperti apa tergantung nanti DPR. Kalau DPR-nya mendapatkan pesanan, isinya akan lain lagi. Makanya di sini kita perlu jiwa negarawan dari Bapak Presiden. Memang kita perlu membuat batasan-batasan. Tetapi kalau memang beliau sungguh-sungguh mencintai bangsa ini, maka pasti akan keluar kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik. Polisi dituntut untuk humanis. Pertanyaannya, apakah mereka diperlakukan humanis? Kita ketahui bersama, polisi itu adalah public service. Setuju Pak ya? Ya. Public ini ada human, ada non-human. Nah, untuk human bukan cuma fisiknya Pak. Apakah jiwanya diperlakukan secara manusiawi? Karena di dalam tubuh ini ada jiwa. Perilaku yang muncul itu adalah gambaran daripada jiwa yang ada. Nah, ini yang jarang diperhatikan, bahwa ada faktor psikologis daripada segala macam yang ada, sehingga terakumulasi ke dalam apa yang tampak oleh masyarakat di dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan untuk itu.